Nggak apa-apa. Tadi kamu makan ya? Dari kalian yang nonton video ini, pastinya ada dari antara kalian yang pernah ada dalam kondisi kayak contoh tadi. Atau mungkin kalian yang melakukan itu ke orang lain. Nggak ada kemungkinan aku juga. Jadi sadar nggak sadar, kalian dan aku melakukan itu ke orang lain. Nah, kenapa contohnya kayak tadi? Nah, double bind dalam komunikasi itu terjadi ketika ada dua pesan yang bertentangan dalam satu kali omongan, atau bisa ada dalam kesempatan yang berbeda, tapi pada intinya dalam satu momen ada dua pesan yang berkontradiksi, dan satunya itu verbal, satunya non verbal, tapi kita dilarang keluar dari kondisi dilema kayak gini. Tentang double bind dalam komunikasi, kita perlu tahu namanya George Bateson. Nah, pada tahun 1956, George Bateson yang adalah seorang antropolog bersama kawan-kawannya itu merombak penelitian skizofrenia dan mengajukan teori jepitan ganda atau double bind ini. Mereka tuh mengatakan, maksudnya George Bateson dan kawan-kawannya ini, mereka menyatakan bahwa komunikasi skizofrenik, khususnya di lingkungan keluarga, ditandai oleh terjadinya pesan-pesan berlawanan antara dua orang atau lebih. Salah satu diantaranya dianggap korban, dalam tanda petik. Nah, sekalipun teori atau tesis dari Bateson ini diperuntukkan untuk komunikasi skizofrenik, tapi ini nggak terbatas buat itu doang, tapi bisa juga berlaku atau kita pakai untuk menjelaskan komunikasi antar pribadi. Ini bisa juga menjelaskan kerusakan dalam komunikasi antar pribadi. Termasuk ini bisa juga buat penelitian komunikasi yang lebih umum, seperti komunikasi kita, karena hal yang normal dengan hal yang abnormal atau menyimpang itu ada dalam sebuah kontinum. Nah, misalnya aja gitu ya, di kantor. Ini contoh lagi. Bos di kantor bilang ke kita sebagai karyawan, jangan nunda-nunda buat memperbaiki keadaan. Kalau ada kesulitan, ngomong sama saya. Lalu kemudian di suatu hari, bos lewat dan kita panggil bos kita mau nanya. Lalu bosnya bilang, kenapa? Nah, teman-teman pasti ada dalam kondisi sulit, dalam kondisi macam itu. Apalagi kalau kemudian dilanjutkan sama bosnya, jangan cuma ketakutan gitu, bilang sama saya ada apa. Nah, jadi di satu sisi teman-teman disuruh buat nanya, tapi di satu sisi teman-teman juga bingung, ini mau ditanya apa enggak, ini bosnya lagi marah apa gimana, dan kita dilarang untuk keluar dari kondisi kayak begitu. Nah, paham teman-teman? Nah, ini tuh jadi problem. Kenapa ini jadi problem? Karena komunikasi itu kan memang ada pesan verbal dan ada yang non verbal, dan porsi yang lebih besar itu ada dalam komunikasi non verbal, di pesannya yang non verbal maksudnya. Itu porsinya lebih besar dan kita cenderung lebih ngikutin atau lebih percaya dengan pesan non verbal. Nah, dalam kondisi kayak gitu kita jadi bisa dibilang kayak maju kena, mundur kena, diem pun kena. Maju salah, mundur salah, diem pun salah. Ikutin kata-katanya salah, nggak diikutin salah, kita nggak responi pun salah. Nah, menurut kamus William, menurut kamus Merriam-Webster, double bind adalah kondisi sulit secara psikologis di mana seseorang menerima dari satu sumber pesan
yang saling bertentangan, yang tidak memungkinkan dilakukannya tanggapan yang sesuai. Double bind dalam komunikasi itu bisa ngerusak hubungan, mau itu orang tua anak, atasan bawahan, atau hubungan antar pribadi apapun, atau bahkan komunikasi dalam organisasi, bahkan bisa menghancurkan sebuah organisasi atau perusahaan. Bayangkan aja, misalnya karyawan tuh digituin sama atasannya. Kalau satu orang, oke lah, mungkin katakanlah atasannya ini berpikir bawahannya ini nggak mau ngikutin, terlepas itu benar atau salah, karyawan ini keluar. Lalu gimana kalau misalnya karyawan ini adalah karyawan yang valuable? Itu perusahaan akan kena dampaknya. Lalu juga belum lagi kalau banyak orang yang diperlakukan begitu, diperlakukan serba salah oleh atasannya. Bayangkan banyak orang yang akan frustasi lalu kemudian memilih keluar, perusahaan itu akan kolaps karena mereka nggak tahan ada dalam perusahaan yang semacam itu atau organisasi semacam itu. Atau kalau misalnya itu orang tua anak, itu akan merusak generasi berikutnya juga. Si anak akan meneruskan pola yang gak sehat itu ke generasi berikutnya atau ke organisasi yang dia pimpin, ke lingkungan dimana dia tuh punya peran yang signifikan. Itu akan merusak karena sejak dia dibesarkan, dia bertumbuh dalam lingkungan dimanapun itulah, mau di keluarga, mau di sekolah atau dimanapun itu, dengan kondisi serba salah. Nah sekarang kita coba lihat contoh di awal tadi. Contoh yang pertama, nggak apa-apa. Kenapa itu termasuk dalam komunikasi double bind? Oke, itu termasuk double bind karena itu kita bingung. Jadi dia tuh beneran nggak apa-apa atau dia masih menyimpan sesuatu yang mengganjal. Nah kalau misalnya kita berlaku kayak biasa gitu, takutnya dia masih ada ganjalan. Sedangkan kalau kita tanya, kita gali lagi, takutnya dia malah bilangnya udah dibilang nggak apa-apa. Nah, jadi kita bingung. Dia tuh nggak apa-apa atau masih punya sesuatu yang dia simpan. Contoh kedua, tadi kamu makan ya. Kenapa itu termasuk ke dalam double bind? Karena itu tuh membingungkan. Jadi sebenarnya aku boleh makan apa enggak? Jadi itu tuh sebuah kondisi yang membingungkan gitu. Dan by the way, ayo siapa yang pernah ngelakuin kayak contoh pertama? Ngaku dalam hati aja. Nah sekarang gimana cara kita menghandle kondisi, bukan menghandle sih, gimana caranya kita menghentikan lingkungan yang gak sehat itu? Nah kita bisa akhiri, atau mungkin kita bisa menghandle lah ya, kalau lagi dalam situasi double bind semacam ini. Ya untuk mencegahnya atau untuk akhiri itu, kita bisa mulai dengan membangun lingkungan yang otentik, yang menerapkan budaya diskusi yang sehat, ada keterbukaan dan ada rasa aman untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Dan termasuk kalau ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang perlu dikritik, ya kritiklah dengan cara yang sopan. Karena sopan itu kan bukan berarti nggak boleh mengkritik kan, termasuk pada orang yang lebih tua. Kita sopan bukan berarti kita nggak boleh mengkritik. Kita bisa mengkritik dengan cara yang sopan kok. Karena yang inti dari kritik kan adalah isinya, bukan kepada siapanya
Tapi masalah caranya itu adalah hal lain. Jadi isinya adalah satu hal dan caranya adalah hal yang lain lagi, meskipun nggak bisa dipisahkan. Jadi sampaikan kritik dengan cara yang sopan, termasuk buat yang dikritik juga harus dengan hati yang legowo. Bedakan antara cara dengan isi. Kalau isinya itu baik, tanggapilah dengan baik. Dan kalau misalnya sampaikan dengan cara yang nggak baik, ya kita harus bisa memfilter juga. Dan di lingkungan itu juga harus ada rasa aman untuk kita bisa sampaikan argumen-argumen, untuk kita bisa saling membangun satu sama lain. Jadi nggak ada namanya kayak contoh pertama tadi. Termasuk juga membangun rasa percaya dalam organisasi atau kelompok atau hubungan antar pribadi itulah, apapun itu. Atau buat menghandle-nya kita juga bisa minta kejelasan, entah itu dengan mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan hal yang tersebut, atau konsekuensi kalau misalnya nggak melakukan satu hal. Misalnya kalau nggak makan nanti sakit gimana, seperti itu misalnya. Jadi minta kejelasan. Itu yang bisa aku sharingkan pada video kali ini, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan atau kritikan atau saran, silakan cantumkan di kolom komentar, teman-teman. Aku pengen untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman lebih lanjut, dan sengaja kita saling belajar satu sama lain, bukan? Dan oleh karena itu, mari kita terus belajar supaya kita jangan makin mundur, tapi kita semakin maju ke depan. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.